bahan-bahan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau oleh lembaga riset itu dimasukkan, ya. Ya contohnya ya kemarin ada yang melakukan inovasi yang membuat lampu UV untuk membersihkan daripada virus corona. Nah itu kan ada penelitiannya yang dimasukkan terutama mengenai sejauh mana ultraviolet itu mampu untuk membunuh kuman, ya. Kemudian yang menarik ini ya yang terakhir, dan inovasi itu disesuaikan kehidupan masyarakatnya, disetting, dikondisikan seakan-akan sesuai kehidupan nyata. Karena goalnya adalah perubahan perilaku warga, perubahan perilaku, ya seperti itu. Ya, misalnya, jadi kalau kita lihat ekosistem seperti ini ya, kalau kita belajar dulu SD atau SMP ya, di mana ekosistem itu adalah satu platform inovasi di ekosistem yang masing-masing mendapatkan benefit. Ya, sekali lagi masing-masing mendapatkan benefit. Ya, nanti saya berikan contoh di akhir daripada diskusi kita di siang hari ini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Living Lab bekerja sebagai organisasi yang digerakkan dengan pendekatan praktek yang memfasilitasi dan menumbuhkan inovasi yang terbuka, kolaboratif, sesuai kehidupan nyata, di mana inovasi itu terbuka, proses inovasi pengguna dapat dipelajari, dan sesuai dengan eksperimen atau uji coba yang kita lakukan. Ini yang kedua. Jadi di sini termasuk proses debuggingnya atau proses uji daripada hasil inovasi itu di warga. Beberapa desa sudah sukses untuk itu. Misalnya di Panggung Harjo itu punya sanggar kreatif namanya, sanggar inovasi desa. Saya di Tasik membuat juga sama, namanya Rumah Inovasi Desa, di mana mereka kumpul di situ, kemudian menggagas inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, apa yang menarik dari inovasi ini? Inovasi ini kata kuncinya adalah yang kedua, membawa pengguna lebih awal ke dalam proses kreatif untuk lebih baik menemukan perilaku dan pola pengguna baru yang akan muncul. Ini kata kuncinya. Ya, jadi menarik dari awal, misalnya kita ambil contoh ya, saya punya produk yang tadinya analog, menabung misalnya untuk simpan pinjam, menuju ke digital. Nah itu dikumpulkan bersama bagaimana nanti pola itu bekerja dan hambatan-hambatan apa yang kita temui sehingga kita bisa mencari itu solusi itu lebih cepat. Ini sesuatu yang pengguna. Kenapa disebut inovasi itu sifatnya adalah fokus pada pengguna, nanti khususnya di design thinking, karena tujuan utamanya adalah supaya cepat dipakai atau cepat mengubah perilaku atau ada peran baru yang sebelumnya tidak ada. Sambilkan contoh ya, desain ya. Misalnya orang naik mobil itu kalau mobil-mobil terutama yang baru kalau nggak dipasang safety belt itu biasanya alarm bunyi, need dan sebagainya gitu ya. Sekali dua kali bunyi terus, lama-lama setiap orang yang punya mobil itu kalau naik sudah tidak lagi perlu alarm karena dengan sendirinya dia sudah memasang. Jadi di situ alarm itu membantu kepada sopirnya atau drivernya atau yang naik mobil itu untuk memasang safety belt-nya. Jadi udah menjadi perilaku. Nah, sehingga yang ketiga terwujud menjembatani kesenjangan inovasi antara pengembangan teknologi dan penyerapan produk dan layanan yang ada di masyarakat itu. Ya, jadi pengenalan produknya itu sudah dari awal sehingga itu bisa mereka terima dengan lebih cepat. Ya, saya berikan contohnya ya, misalnya untuk UKM di pedesaan termasuk wirausaha sebagai penyedia membangun validasi dan integrasikan ide dengan cepat, meningkatkan layanan produk lokal mereka ke ini ya. Saya berikan contohnya ya. Oh nggak ada ya. Ya ini misalnya ya.
Ini aplikasi mobile waktu itu digunakan untuk guru-guru, ada aplikasi-aplikasi. Jadi sejak awal sudah dilibatkan sehingga mereka bisa menggunakan itu secara baik. Ini contoh ya, inovasi untuk layanan perpustakaan atau rumah belajar yang ada di pedesaan. Jadi sejak awal kultur untuk mereka menggunakan teknologi untuk belajar sudah dikenalkan dari awal. Ya. Ini contohnya juga ya, waktu itu saya membantu koperasi di Bambang Lipuro, bagaimana koperasi itu secara digital sudah mampu. Jadi ini ibu ini nanya, misalnya Pak, stok gulanya masih enggak, berasnya masih enggak gitu ya, dilibatkan. Nah, sehingga dari awal adanya perubahan perilaku dari tidak digital ke digital itu di risetnya sudah dilibatkan. Ya, dampaknya menarik ya, ini yang jual pepaya juga akhirnya pakai laptop ya, walaupun dia di pasar. Jadi saya ingat di kegiatan itu, saya ingat banget itu ditanyain gini, Mbak Ratih ya, Mas, ibu-ibu sini itu mau punya 5 juta, itu dapat Pentium apa katanya gitu. Ya saya bingung, loh, gimana toh Bu Joko kok dapat Pentium? Loh, jangan salah, ibu-ibu sekarang sudah mau arisan laptop, nggak arisan motor lagi gitu. Ya misalnya saya ambil contoh. Jadi mereka merespon teknologi itu sudah juga secara baik karena digunakan untuk hal yang bermanfaat. Ya kita ambil contoh ini ya, beberapa lapangan yang sudah dilakukan ya. Kalau ini inovasi sektor kreatif ya, mulai dari membuat gambar sampai memutar film animasi. Itu kalau ini untuk anak muda ya. Nah, ini contoh yang saya sebutkan tadi ya, dari singkong, begitu sampai kepada gaplek kering ini bisa 2, bisa untuk di makanan ternak, tapi juga bisa jadi tiwul, bisa jadi cake tiwul. Ini contoh-contoh inovasi-inovasi produk yang dikembangkan. Baik, saya lanjutkan. Nah, area inovasi itu bisa apa saja? Yang pertama bisa di bidang kesehatan. Ya. Yang kedua bisa di bidang kultur dan creativity. Ya. Misalnya, ambil contoh ya, keberanian dari almarhum Ki Dalang Seno untuk mengupload wayangnya melalui YouTube. Ya, ini kita ambil contoh di mana itu bukti bahwa digitalisasi bidang budaya itu bisa dilakukan. Ya, contoh lain, misalnya kita mengembangkan satu ide, misalnya saya itu punya video nanti saya share ya, mengenai desa-desa budaya di Yogyakarta atau kampung budaya ya. Misalnya hanya silakan, mengangkat untuk mengangkat mengenai budaya-budaya yang ada di masing-masing wilayah. Ini kultur dan creativity. Kemudian bisa juga adalah dari aspek mobility. Misalnya kita mengembangkan seperti yang di Purworejo itu ojek online tapi untuk pedesaan. Tapi dia lebih jauh ya. Kalau itu bisa untuk mengangkut jerami, mengangkut hasil-hasil bumi ya seperti itu, yaitu mobility. Kemudian smart village ya, itu nanti hal-hal yang menyangkut smart village itu biasanya misalnya deteksi dini untuk aplikasi tentang climate change, perubahan iklim, dan apa pengaruhnya pada lahan, itu masuk ke sana. Kemudian aplikasi tadi untuk di peternakan ya, seperti itu. Bisa juga sektor energi, ya, pengembangan aplikasi energi. Kalau di pedesaan ada biogas misalnya. Kemudian juga ada pemanfaatan sumber energi lain untuk sumber energi. Social inclusion misalnya ya, aplikasi-aplikasi yang bisa dikembangkan untuk social inclusion ya, pemerintahan, pendidikan, dan sosial inovasi. Ya, ini ruang lingkup yang bisa masuk di dalam living lab yang bisa dikembangkan di pedesaan. Ya, cukup banyak, kesehatan, kesejahteraan, budaya, ya, mobility, dan sebagainya. Nah, bagaimana relasi antara antara inovasi dan ekonomi ini bisa ditunjukkan di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 2 sisi. Yang pertama adalah kompetitif atau economic interest. Satunya karena di pedesaan ini menyangkut social value dan kolaborasi ya. Kolaborasi. Ya, sebenarnya begini. Ini saya ambil dari materi khusus yang disebut dengan Digital Social Innovation. Ini kalau ikut training di luar tuh seminggu, Mbak Ratih ini. Ini hanya coplik satu karena urut sebenarnya, urutnya. Nah, ini
saya tunjukkan ya, satu ya. Kita ketemu masyarakat yang disebut grassroots. Grassroots itu identis distribusi. Ya, mendistribusikan pekerjaan, mendistribusikan layanan, mendistribusikan produk. Kemudian ada yang sifatnya top down atau centralized. Jadi kalau kita lihat di sini, ini area inovasi digitalnya, kalau itu digital, ya. Kemudian ini area digital social innovation. Jadi ini irisannya adalah teknologi, tapi lebih banyak sosialnya. Kalau ini digital inovasi itu sosialnya ada, tapi lebih banyak dari aspek ekonominya. Ya. Kemudian kalau kita masuk ini, melahirkan entrepreneur, ya nggak usah web lah, mobilepreneur, artinya pengembangan aplikasi yang berbasis itu. Kalau di umum ada orang nyebut startup ya. Misalnya startup perusahaan-perusahaan yang mengembangkan satu platform teknologi inovasi atau satu produk inovasi yang mencoba memberikan solusi di area ini ya. Nah, kemudian di sini ditambah sosialnya karena menyangkut di sosial ya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya bisa berbasis Apple, Facebook, Android sebagainya. Kemudian untuk kegiatan ini menerapkan crowdsourcing, crowdfunding. Misalnya ambil contoh ya sederhananya. Kalau kita lihat Gojek, Gojek itu apapun digital inovasi dari sektor ekonomi, kompetisi, ya pesaingnya banyak dan padat modal. Tapi ini hanya bisa jalan kalau melibatkan crowdsourcing yang banyak, yaitu yang punya motor dan yang punya driver, ya seperti itu. Ya. Kemudian di sini dipertemukanlah antara digital inovasi yang concern pada aspek ekonomi dipertemukan dengan teknologi yang mencoba masuk sebagai digital innovation untuk masuk di area sosial. Artinya ada social value. Social value itu ada 4 atau 5 ya. Satu adanya lapangan kerja ya. Kemudian yang kedua